Halo Stellovers, selamat ketemu kembali dengan saya Vera Anggraini. Saya lebih dikenal mungkin dengan Vera Kebaya. Halo, saya Didit Maulana, founder dari Ikat Indonesia dan Suwarna by Ikat Indonesia. Hai, saya Aski Febrianti, salah satu desainer Indonesia. Halo, Style Lovers. Saya Sabto Jurkartiko, saya fashion designer. Untuk tren 2021, jadi model kebaya pengantin sih tetap bervariasi atau dalam arti nggak begitu jauh beda dengan 2020. Hanya saja mungkin pengantin itu karena acaranya sekarang lebih intimate, jadi tamu kalau dulu bisa ribuan, mungkin sekarang lebih diperkecil atau lebih sedikit. Kalau akad nikah orang bisa ratusan, sekarang bisa cuma puluhan. Bisa cuma 100 ke bawah ya, jadi nggak sampai lebih 100. Kalau tahun 2000 sekarang aja ini pengantin itu jumlahnya hanya bisa dibilang maksimal 30 atau 50 orang gitu. Jadi tren baju sendiri buat ke depan mudah-mudahan sih bisa agak sedikit normal kembali nih harapannya ya. Jadi modelnya masih yang simple. Kalau untuk akad nikah biasanya masih yang elegan aja cuttingnya. Jadi kayak kebaya kutu baru, kebaya kurung, kebaya encim panjang, atau kadang 1-2 model mau pakai ada drapery itu boleh detailnya. Itu ada juga di mix dengan cutting leher yang tradisional kutu baru, tapi pinggang ke bawahnya masih ada detail drapery atau kerutan-kerutan di bagian bawah sehingga nggak boring gitu ya. Terus kalau buat model baju resepsinya mungkin masih ya bisa dibilang hampir sama juga. Cutting leher itu masih kayak V lebar atau V kecil. Terus kedua model menjuntai masih favorit ya, walaupun sekarang nggak tahu apakah yang heboh sekali yang panjang kayak kemarin tuh sempat agak tren tuh panjang buntut sampai 2,5 meter, 2 meteran. Kalau ke depan mungkin orang maunya cantik tapi lebih tidak berlebihan, dan berarti glamornya itu panjang mungkin ya, disesuaikan kondisi keadaan. Jadi kadang-kadang kan orang mau heboh karena tamu banyak, tamu sedikit mereka tidak mau terlalu heboh tapi tetap harus cantik. Tetap ada detail buntut masih tetap, terus kristal detail yang apa masih tetap sih. Tren busana pengantin 2021 sudah pasti pandemik membawa sebuah hawa yang berbeda dalam kami merancang busana pengantin. Untuk Suwarna sendiri, kami ingin memberikan sesuatu yang lebih intimate, sesuatu yang lebih personal kepada para pengantin, dan juga sesuatu yang bisa memberi makna, memberi keceriaan di tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Nah, kalau saya lihat tren busana 2021 akan mengarah kepada sesuatu yang simpel, sesuatu yang lebih soft, approach-nya juga lebih membumi lagi. Untuk yang non-hijab maupun yang hijab, peralihannya dari tahun 2020 ke tahun 2021 untuk acaranya pasti masih intimate kan. Jadi untuk gaun ataupun kebayanya sendiri mungkin belum sesuatu yang terlalu heavy gown atau heavy kebaya. Belum yang seperti ball gown ataupun yang long train. Nah, mungkin akan berubah lagi nanti saat kuarter kedua, di mana orang-orang sudah mulai beralih dan lupa akan pandemi di tahun 2020. Nah, pada saat sudah peralihan, mungkin gaun-gaun seperti ball gown dan long train akan kembali muncul dan berdatangan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya di kuartal pertama itu orang-orang tidak menggunakan yang long train itu kayak kebaya panjang atau gaun panjang. Pasti masih tetap ada yang buat sih, cuman 1, 2, atau 3 karena tetap mengusung temanya intimate tadi, yang dimana berarti lebih feminim dan lebih klasik. Klasik dan feminim seperti apa sih? Jadi mungkin untuk detail embroidery sendiri banyak akan percampuran warna-warna feminim dengan motif-motif bunga, motif-motif daun, ataupun burung. Nah, untuk detail pahit sendiri, pahit menjuntai seperti fringe itu akan menjadi tren di tahun 2021.
Adapun model-model tangan seperti puff, flare, ataupun gaun and drapery ataupun kebaya drapery mungkin akan menjadi tren di tahun 2021 juga. Siluet yang lebih praktis, simple, ringan, dengan detail yang lebih understated. Sebagai gambaran itu sebenarnya kayak koleksi yang kita buat pas wedding collection terakhir yang kita buat itu. Yang sekarang itu banyak tuh kayak minta ice blue, jadi mesti lari-lari ke silver blue, itu tone-nya masih di Gailmari ya. Kalau warna debu sendiri mungkin belum hilang, masih ada yang suka, tapi mungkin sekarang kayak orang agak mode warna jadi kayak ice blue, mint green, itu masih favorit sih. Kalau beige atau beige warna kaki, warna kulit itu tuh mulai udah, kalau di Vera sendiri ya nggak terlalu banyak ya, tapi udah mulai lari ke green, blue. Tapi yang soft, yang tone-nya itu lebih kalem aja. Silver juga masih mulai muncul kembali. Tren warna, kalau kita boleh bilang, sekarang semakin diwarnai dengan warna-warna alam, dengan warna-warna yang membumi, warna-warna yang soft dan klasik. Nah, warna-warna seperti ivory atau off-white, kemudian warna-warna seperti beige, natural color, kemudian warna-warna yang soft juga seperti blush atau pink yang sangat muda, itu menurut saya akan menjadi sesuatu yang populer untuk tren baik akhir tahun ini maupun tren 2021. Untuk tren warna hijab dan non-hijab di tahun 2021 sendiri untuk pengantin mungkin masih mendominasi warna-warna pastel. Kembali lagi karena ini adalah pernikahan yang intimate, pasti warna-warna pastel akan lebih menonjol. Tapi beda halnya bila dilakukan dengan acara adat, warna-warna bold tetap akan mendominasi. Warna putih itu memang udah semacam pakem gitu. Tapi sebenarnya dengan warna putih itu pun nggak harus mutlak warna putih. Orang taunya dulu kan putih atau off-white atau broken white atau ivory, udah sebatas itu aja kan. Sebenarnya itu kalau dari kita tuh banyak shade warna-warna yang bisa membedakan warna putih ini. Jadi kayak kita sebutnya kalau di kita ya ada namanya warna oyster, warna blush, aubergine gitu. Jadi kayak warna-warna yang sebenarnya itu kalau dilihat seolah-olah off-white, tapi kalau kita lihat lebih dekat itu tuh ada shade-shade warna lainnya, entah keabu-abuan, entah kepingan, entah kebiruan muda. Jadi ada banyak layer, banyak shade untuk jenis warna off-white ini. Kalau untuk penyesuaian bahan sama model ya, selama pandemi mungkin bisa dibilang hampir yang selama saya kerjakan itu nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan ya kalau dia tidak atau pakai yang bahan lace yang see-through, tapi see-through-nya nggak see-through yang gimana banget, tetap dia masih ada detail-detail motifnya yang lebih kayak rapat-rapat gitu ya, rapat-rapat, jadi ya nggak kosong-kosong banget. Mungkin bisa dibilang masih sama aja. Yang penting bagus, motifnya lebih detail. Terkait pandemi, bahan dan model mungkin masih sama, cuman mungkin ada beberapa approach yang disesuaikan sesuai dengan tempatnya. Kalau dulu di gedung atau ballroom yang bisa memuat ribuan orang, sekarang mungkin kawinannya adalah di rumah atau di KUA atau mungkin di tempat yang menampung hanya bisa maksimum 25 orang. Nah, dengan adanya hal ini sudah pasti bentuk dan konsep dari kebaya atau busana pengantin pastinya akan menyesuaikan ya, sehingga kita akan banyak sekali melihat bentuk-bentuk yang potongannya menjadi lebih lebih sederhana, lebih humble lagi gitu.
Untuk bahan pengantin sendiri menurut saya sama aja ya, nggak akan ada perubahan yang terlalu signifikan. Tetap menggunakan bahan-bahan lace, bahan-bahan embroidery, bahan-bahan silk, bahan-bahan taffeta, dan lainnya. Bahan yang mempunyai lightweight yang sangat enteng gitu, tidak gampang kusut dan enteng lah, feel-nya itu biar enteng aja, walaupun gini, kadang kita bikin baju bentuknya rada elang gitu volumenya, tapi gimana kita membuat bajunya itu nggak berat gitu buat kita juga, dari kita ya, mungkin kayak bahan-bahan yang suka organza, gazar, tulle gitu itu masih kita pakai sekali. Masker sekarang kan bervariasi sekali ya Mbak, orang kreatif sih macam-macam, ada dari tenun, ada yang dari kain-kain daerah atau silk atau jagard atau katun gitu ya. Tapi kalau untuk di pengantin, biasanya pengantin pasti menyesuaikan dengan busana yang dia pakai. Jadi biar matching antara masker sama baju. Jadi kalau lace sekarang jadi bisa dibilang lace masker tuh ya bisa jadi tren ya Mbak buat untuk pengantin, karena biar kalau pas dia mau pakai mesti nyatu nih baju sama kebayanya. Jadi kalau trennya sendiri mungkin masker tuh nggak polos aja, tapi ada detail motifnya juga, ada kristal juga, sehingga kelihatan mewah juga dengan baju yang dia kenakan ya pernikahan. Kalau buat yang laki-laki biasanya kalau Vera sih tidak menyarankan pakai detail kristal. Jadi buat laki-laki biasanya paling pakai warna dasar si baju ya, mungkin dia pakai silk gitu ya, misalnya shantung ya, nanti maskernya sama shantung yang polos. Kalau dia ada combine tenun songket ya, kadang kita buatin juga bisa jadi tuh di matchingin sama si songket si kain si pengantin. Jadi lebih maskernya pakai songket atau tenun, bajunya polos gitu. Kalau dia kebaya ya sama-sama lace baju dan maskernya sama. Nah, trennya adalah masker akan berbentuknya sih akan sama ya, bentuknya seperti ini. Tetapi setiap desainer akan mengeksplorasi apakah itu bahan maupun warna dan juga aksesorisnya gitu. Tetapi yang penting menurut saya adalah keamanannya, tetap 3 lembar dan 3 lapis ya, sehingga pemakainya selain keren dan juga tampil beda, tetapi juga fungsinya tetap melindungi para pengantin. Nah, untuk trennya dasar warna seperti ivory yang kemudian dibordir, apakah bordir emas atau bordir white on white akan menjadi tren, sehingga tahun 2021 akan diwarnai dengan berbagai macam masker-masker yang sangat variatif ya. Nah, untuk tren masker sendiri di tahun 2001 menurut saya tetap akan ada. Karena bagaimanapun juga, peralihan dari tahun 2020 ke tahun 2021 nggak mungkin secepat itu. Tapi mungkin pada saat acara sudah tidak digunakan lagi. Tapi akan tetap ada untuk jaga-jaga ya, biar tetap sehat. Pengantin itu kan dengan make up-nya, belum tentu ada pengantin adat, ada paesnya. Dia kan nggak mungkin kena kabel di sampingnya. Waktu itu kita sempat memberikan mendesainkan masker yang bentuknya itu ada handle-nya gitu. Jadi dia itu dipegang, jadi nggak akan merusak make-up-nya. Kalau mau kadang mereka harus foto dadakan atau ganti make-up atau apa, itu kayak tetap kejaga gitu. Bentuknya itu kayak masquerade gitu. Dia transparan tapi memang udah blok, 100% di blok. Waktu kita coba gimana caranya ini pakai bahan yang transparan tapi tidak tembus. Walaupun kita coba semprotin dengan partikel apalah yang aerosol pun dia nggak nembus gitu. Akhirnya kita pakai gitu sih. Kalau untuk bright ya.